Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Badri. Saya dari jurusan manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921503111. Di sini saya ingin menyelesaikan ulangan akhir semester dengan mata kuliah manajemen logistik. Baik, materi pembahasan yang pertama yaitu ada materi tentang perencanaan logistik. Perencanaan merupakan dasar aktivitas manajemen yang lain. Dalam kegiatan perencanaan ini dilakukan proses analisis, pemikiran, penelitian, dan perhitungan dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan logistik. Karena kriteria dasar untuk menentukan masing-masing sifatnya adalah komitmen aktiva, lamanya waktu perencanaan, dan kemungkinan pelaksanaannya. Secara teoritis, setiap perencanaan atau termasuk perencanaan logistik hendaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada politik, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada budget, yang kelima ada program. Perencanaan logistik dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu strategis, operasional, dan taktis. Perencanaan strategis merupakan perencanaan pada level tertinggi pada suatu organisasi. Agar dapat disusun dengan baik, perencanaan strategis membutuhkan banyak komitmen dan sumber daya manajerial. Yang kedua ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengembangkan kebijaksanaan dan rencana logistik untuk menangani tindakan manajemen yang rutin atau reguler dalam suatu organisasi. Rencana operasional adalah alat untuk mengkoordinir usaha logistik suatu organisasi. Yang ketiga ada perencanaan taktis. Perencanaan taktis dapat diartikan sebagai proses untuk penyesuaian jangka pendek dari sumber daya logistik untuk hal-hal yang tidak menentu atau tidak diduga, keadaan yang kompetitif atau kondisi lingkungan. Lanjut ada penentuan kebutuhan logistik. Pengertiannya adalah merupakan bagian kegiatan pengadaan logistik yang cukup krusial atau penting dan strategis karena kegiatan ini sangat menentukan tingkat efektivitas kerja setiap unit kerja yang ada di suatu organisasi. Fungsi penentuan kebutuhan pokok yang pertama ada menetapkan sasaran bidang perlengkapan material berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada menetapkan kelandasan dan atau pedoman penyelenggaraan bidang perlengkapan. Yang ketiga ada sebagai dasar pengukuran dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perlengkapan baik dalam skala fisik maupun dalam skala mata uang. Dalam proses kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan tercakup unsur mengenai data. Yang pertama ada data jumlah, nilai dan mutu. Yang kedua ada penerapan identifikasi, klasifikasi, standarisasi, kodifikasi, dan katalogisasi. Yang ketiga ada laporan depresiasi dan efisiensi. Yang keempat ada parameter-parameter yang digunakan. Yang kelima ada laporan tentang inspeksi. Yang keenam ada laporan tentang hasil penggunaan. Yang ketujuh ada laporan pertukaran suku cadang. Yang kedelapan ada data-data pertukaran suku cadang oleh tiap-tiap manufaktur maupun supplier. Yang terakhir ada hasil-hasil pengawasan tentang persediaan. Lanjut ada penganggaran logistik. Menurut Mardiasmo pada tahun 2018, anggaran adalah suatu pernyataan estimasi kinerja yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode bagaimana mempersiapkan dan menyusun suatu anggaran dalam bentuk finansial yang memuat pengeluaran. Lebih lanjut, Mardiasmo pada tahun 2005 mengidentifikasi anggaran sektor publik adalah anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dijelaskan dalam bentuk rencana, perolehan pendapat, dan belanja dalam satuan moneter. Fungsi anggaran yang pertama ada sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat kebijakan fiskal, sebagai alat politik, sebagai alat komunikasi dan koordinasi, dan terakhir ada sebagai alat penilaian kerja. Karakteristik anggaran yang pertama ada anggaran mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan walaupun data keuangan tersebut dibantu dengan data non-keuangan, misalnya jumlah unit yang dijual atau produksi. Yang ketiga ada anggaran umumnya meliputi periode 1 tahun. Yang keempat ada anggaran merupakan komitmen manajemen yang berarti bahwa manajemen mau
Yang kelima ada menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang dianggarkan. Yang terakhir ada anggaran yang telah disetujui dirubah hanya jika terjadi kondisi tertentu. Pengadaan logistik merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tujuan pengadaan barang adalah untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah, mutu yang sesuai, serta selesai tepat waktu. Macam-macam cara pengadaan barang logistik. Beberapa cara pengadaan logistik bagi suatu organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembelian, kedua ada peminjaman, ketiga ada penyewa, keempat ada membuat sendiri, kelima menukarkan, keenam ada substitusi, yang ketujuh ada pemberian atau hadiah, yang kedelapan ada perbaikan atau rekondisi. Penyimpanan dan penyaluran logistik. Fungsi manajemen logistik dalam menyimpan dan menyalurkan adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nantinya, barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Penanganan serta penyimpanan mencangkup pergerakan, pengemasan, dan pengepakan. Untuk itu, semakin sedikit produk yang ditangani, maka akan semakin terbatas atau lebih efisien pula arus total fisiknya. Apabila diintegrasikan secara lebih efektif, maka penanganan ini akan mampu mengurangi masalah dengan kecepatan dan kemudahan dengan adanya sistem tersebut. Lanjut ada pemeliharaan logistik. Pemeliharaan logistik merupakan setiap kegiatan atau proses untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil logistik, baik usaha yang bersifat preventif maupun represif, sehingga setiap logistik yang ada senantiasa merupakan logistik yang siap pakai, dan umur pemakaian logistik mencapai batas waktu yang optimal. Tujuan pemeliharaan logistik adalah 1. Menjaga dan menjamin setiap logistik yang tetap mampu berfungsi sebagaimana mestinya sewaktu logistik tersebut dibutuhkan, sehingga tidak mengganggu kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua adalah mendukung efisiensi organisasi. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.